Kita beralih ke Pak Ken kalau begitu. Pak Ken, apa yang Anda ketahui tentang ratusan rekening milik Panji Gumilang ini? Ya, NI ini kan di gerakan bawah tanah di teritorial ini kan membangun jaringan yayasan-yayasan, Pak. Dan itu angkanya cukup banyak. Satu yayasan saja itu di Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur itu satu yayasan hasilnya per bulan bisa sampai satu yayasan itu sampai 10 miliar. Dari bikin proposal ke perusahaan-perusahaan dia nyari CSR. Nah ini juga menurut saya nanti perlu ditelusuri. Nama-nama yayasannya nanti kita serahkan juga ke aparat untuk sebagai bahan tindak lanjut. Karena ini juga ada namanya Jamas, Jalan Menuju Masyarakat Sejahtera. Ini juga anggota-anggota bahkan yang sudah keluar. Ini masih ditagih. Dan transfer rekeningnya itu ke bank inisial aja ya, Bank M. Dan itu atas nama rekeningnya rekening Jamas, bukan atas nama YPI maupun atas nama Panji Gumilang. Namanya Jamas. Nah, ini sampai sekarang kawan-kawan juga yang masih aktif masih transfer ke rekening itu setiap bulan. Jadi ini menurut saya memang panjang, tapi kita berharap pemerintah dan aparat segera menyelesaikan polemik inilah. Karena ini menurut saya sudah cukup. Ini kalau sampai demo berjilid-jilid seperti ya kemarin akan timbul masalah yang lebih besar masalahnya. Gitu. Iya, tapi kira-kira Pak Ken bagaimana caranya untuk bisa memiliki sampai dengan ratusan rekening atas nama perorangan? Kami juga masih bingung. Bisa perorangan bisa memiliki rekening sebanyak itu, tapi ya itu fakta yang terjadi. Dan kita berharap semoga PPATK juga menelusuri termasuk dana-dana dari daerah, dari NI, termasuk dari Jamas juga nanti akan dikembangkan. Karena ini juga terus berkembang. Sampai saat ini mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan perekrutan sehingga korbannya masih banyak. Oke, yang Anda maksudkan perbudakan, Anda sempat mengatakan seperti itu ketika terakhir kali kami mewawancarai Anda mengatakan ada perbudakan yang terjadi di pondok pesantren Al Zaitun. Itu kaitannya dengan penggalangan dana ada? Apakah mereka memang diarahkan untuk menggalang dana sebanyak-banyaknya? Ya, kawan-kawan ini kan diperas, diperbudak, dimanfaatkan tenaga dan hartanya. Teman-teman yang muadzof, yang eksponen di Al Zaitun itu benar-benar sama seperti di model perbudakan, Mbak. Dan kawan-kawan ini sampai ada yang jual tanah, jual rumah, yang dia niatkan untuk sebuah perjuangan negara Islam, tapi ternyata sampai sekarang uang-uang itu nggak jelas kemana, bahkan ada namanya kirot, pinjaman warga kepada negara, dulu hitungannya bukan gram lagi, tapi kiloan, dan itu sampai sekarang juga tidak ada kabarnya. Ini menurut saya nanti juga bisa ditelusuri, karena ya ini kalau PPATK sudah turun kan seluruh aliran dananya pasti akan nanti terdeteksi, Mbak. Oke, bahwa kemudian dikatakan ada transaksi mencurigakan, apakah dari sumber-sumbernya kah, apakah kemudian penggunaannya kah, gitu menurut dugaan Anda? Kami mencurigai ada dana money laundry, karena ketika masuk ke pesantren ini kan susah diaudit ya kan. Dan dana dari NI yang tadi disampaikan Pak Ito itu juga dari yang penipuan, dari perampokan. Dulu kami melakukan hal itu, dan itu ketika transfer ke sana kan memang ya sudah selesai. Tidak ada yang berani mengaudit, kecuali dari PPATK ketika muncul persoalan seperti ini kan.